Berlakunya dari 2024 sampai 2028 dan hanya bisa diubah kecuali misal nih prodi ada pembukaan prodi atau kayak kemarin pas mungkin ajuan periode 1 kemarin memang ada catatan asesor yang sebelumnya manajemen strategi disuruh mengubah ranting menjadi manajemen pemasaran si dosen dan kebetulan yang baru ngajukan 1 orang. Mungkin karena yang belum ada yang ngajukan dan baru si dosen itu yang ngajukan masih bisa dilakukan perubahan pada dokumen formasinya. Merubah kepakaran yang sebelumnya disediakan guru besar 1 untuk manajemen strategi diubah menjadi ke ranting manajemen pemasaran. Kalau memang ada hal tertentu yang bisa mengubah itu, oke masih bisa selama sistem tidak belum mengunci itu selama 5 tahun. Baik, kira-kira itu ya, sudah berapa kali dibahas hari rasanya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya apa itu? Pengajuan A dan lektor disinkron, apakah pakai periode buka tutup seperti pada sister? Nah ini kami belum bisa menjawab sih ini. Dari LDT gimana nih maunya? Apakah buka? Ya, mohon izin. Tadi sudah ada diskusi dengan LDT 11. Memang sebenarnya kalau boleh saya setiap kali diskusi dengan LDT 11 gitu, saya jawab gini. Kayaknya respon LDT 11 terlalu cepat. Yang eligible dosen kan belum ada keluar. Sudah dinyatakan mau 1 Oktober lah. Kalau 1 Oktober belum keluar eligible-nya. Nah itu jadi pertanyaan kami juga. Oh kami bikin aplikasi ini yang bagian ini bagaimana? Sebagian sudah ada keluar peraturannya, sebagian belum ada nunggu. Jadi yang bikin aplikasi ini juga Bapak Ibu mohon maaf banyak sekali hambatan dan rintangannya ya terkait dengan regulasinya yang memang mungkin kita sudah menikmati dari sinkron 1 ke sinkron 3 itu bahwa ya beginilah gitu keadaannya dan ke depan mungkin tadi kalau dikatakan mau terakhir mungkin ini sinkronnya sampai 11 nanti Pak. Ya sesuai LDT-nya lah. Kemungkinan nggak tahu juga itu. Kami juga kemarin sudah nunggu haulnya sinkron 2 ternyata sudah bikin sinkron 3 gitu kan. Ternyata nggak sampai haul ternyata sinkron 2-nya ya. Jadi untuk timeline nanti rencana ya, tapi belum tahu bisa berubah. Jadi 1 Oktober mulai dibuka, dosen bisa kirim sampai dengan tanggal 5 Oktober kalau tidak salah baru PT kirim. Setelah itu ada rentang waktu dari LLD 11 untuk pemeriksaan dokumen pengembalian tadi sekitar kurang lebih 7 hari saja. Dengan banyaknya usulan nanti, walau alam kita nggak tahu ada expand-nya. Karena memang tadi yang di sister saja belum keluar sekarang. Jadi timeline tuh harusnya kan menyesuaikan itu tadi. Kita nggak bisa jual masa 3 hari dosen harus selesai semua. Komite integritas kapan nilainya kan gitu. Nah itu jadi mungkin harap bersabar untuk timelinenya tapi kurang lebihnya nanti waktu di PT itu sekitar 5 sampai 7 hari, waktu di LLD 11 7 hari, kemudian waktu di penilaian itu sekitar 14 hari. Nah 14 hari. Nah setelah itu Bapak Ibu tidak outputnya kebetulan kalau di sinkron 2 outputnya itu langsung PAK. Kalau di sini outputnya apa tadi? Borang dan konversi ya. Saya sering ketukar juga sama kayak Pak Mujadi tadi bilang komite integrasi. Jadi memang seperti itu. Jadi outputnya agak lebih banyak dan itu belum difasilitasi Bapak Ibu di aplikasi. Sebagian ada, sebagian tidak ada. Jadi kami ini mengejar kayak ya tadi Bandung Bondowoso gitu ya. Seandainya kami bikin rumah ini sudah banyak, ini sudah tinggi sekali nih. Bapak kaget-kaget, tiba-tiba ada rumah tinggi sekali. Nah itu jam terbangnya luar biasa ya. Jadi itu untuk timelinenya tadi. Jadi Bapak Ibu timelinenya kurang lebih seperti itu. 2 minggu berarti 1 bulan insya Allah selesai. Mudah-mudahan ya. Karena memang rencananya di akhir Oktober Bu ya. Selesai. Di sister itu di akhir Oktober harus selesai gitu. Nah itu timeline utamanya. Mungkin bisa sampaikan lagi dari panitia gimana timeline utamanya dari usulan Japung yang untuk periode ini, sinkron 3 ini. Mungkin di akun operator PAK masing-masing perguruan tinggi belum keluar, cuma di LDikti sudah
keluar. Ada sekitar 2.200, sebenarnya awal-awal 2.238, entah kenapa hari ini sudah turun jadi 2.214 dosen. Cuman mungkin nanti karena menunya berjalan kayaknya Bu ini. kayaknya berjalan sesuai dengan ini. Karena ada menu tambahan lagi ini ya pemeriksaan oleh lembaga gitu. Kalau untuk tanggal ini kita kemarin cuma dapat dari kementerian itu dijadwalkan tanggal 24 September melihat eligibilitas dosen. Kemudian proses pelaporan hasil penilaian itu di Oktober 2024. Kemudian modul cetak sertifikat UKOM dan TTE juga Oktober 2024. Nah, jadi ini masih belum tahu apakah untuk periode ini kita bisa kapan saja nih mengupload borang atau hasil penilaian dari tim penilai. Karena di sini kalau di akun kami nih Pak ada lihat format hasil penilaian asesor. Nah, ini nanti yang harus diupload oleh operator PAK, kemungkinan oleh operator PAK LL Dikti. Untuk saat ini juga menunya masih belum bisa cuman menu kelengkapan dokumen gitu aja, Pak. Di sini keterangannya pemeriksaan oleh sister, syarat umum, semua dosen, syarat khusus hanya untuk PNS, kemudian pemeriksaan oleh lembaga, perhitungan jarak usia ke batas usia pensiun BUP, 4 syarat BKD yang memenuhi, dokumen angka konversi untuk PNS atau DUPAK untuk non-PNS, karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 atau peringkat 4 atau peringkat 5 atau peringkat 6 sebagai penulis pertama, dan persyaratan tambahan lain sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing. Jadi nanti setelah dipilih nama dosen itu dicentang, kemudian klik selanjutnya. Nah, stop sampai di situ aja untuk saat ini. Masih belum tahu nih, cuman ada tindakannya cuman hapus aja juga. Seharusnya kalau kalau berdasarkan pemaparan dari kementerian, nanti dari LL Dikti akan mengupload atau mengisi borang. Nah, setelah itu nanti akan muncul sertifikat kompetensi. Setelah ada sertifikat kompetensi baru dibuatkan PAK, prakonversi dan SK jabatan fungsional. Nah, itu untuk kenaikan jenjang jabatan. Kalau untuk pengangkatan pertama itu beda lagi. Tapi prosesnya kurang lebih sama sih Bapak Ibu. Jadi rencananya Oktober nih sudah harus ada nih yang kita proses. Jangan sampai kan kita nunggu menu aja ya. Tadi saya coba ini sih copy paste. Ini cuman datanya itu enggak kurang bagus gitu Bapak Ibu. Jadi masih nanya ke pusat bantuan. Jadi kita tunggu apakah mudah-mudahan segera ada tindak lanjut dari pusat bantuan, baik memunculkan menu di operator PTS atau ada menu download file Excel-nya gitu. Bu Eni, operator Zoom minta break 15 menit. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu sambil. Mungkin kita bantu yang sambil yang lagi daring ini ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Selamat siang Pak, izin bertanya, di syarat khusus itu ada link bukti yang diupload. Apakah link dari repositori kampus atau link dari publikasi jurnalnya? Baik, saya izin mau share screen dulu ini. Oke.
Oh, oke. Oh, scan me. Nah, itu silahkan Bapak Ibu yang hari ini berhadir di luring untuk scan barcode QR code di depan untuk evaluasi Google Google Form mungkin Pak ya. Google Form. Mohon diisi link evaluasinya, jadi nanti bisa dibuatkan sama Pak Rija sertifikatnya untuk Bapak Ibu. Sertifikat. Kalau sertifikat berarti isi nama dengan title ya berarti ya Pak ya. Baik. Ya, oke, disuruh ngopi dulu gitu. Santai aja kita, Pak. Coba itu bisa di-scan lah. Pasang aja katanya. Kawan.
Baru kemarin Bapak Ibu, jadi kita belum menuangkan di aplikasi. Berarti Pak, itu ada tandanya kalau sudah mengklaim. Misalkan ulun anggota, tapi ulun yang melakukan semuanya. Kan bukti ya. Ya. Jadi nanti ketuanya nggak bisa lagi, sisa 50% lagi. Itu yang kemarin rame Pak. Gimana kalau yang satu klaim sebagai ketua, yang satu pakai dokumen sebagai korespondensi. Tapi kan syarat khususnya Pak, penulis pertama, bukan corresponding author. Kemarin ujungnya itu ujungnya Pak. Corresponding author nggak jadi, kenapa? Karena syaratnya adalah penulis pertama, jadi nggak ngaruh. Tetapi kenapa diperlukan itu sebagai komponen penilaian tadi yang fabrikasi, falsi, ya itu. Jadi tetap dimasukkan. Nah ini dokumennya tetap dua-duanya ya. Oke, Bapak Ibu nanti yang dosen nanti bisa masukkan dokumen uji kemiripan sama dokumen korespondensi. Yang Scopus sama SJR aman, nanti saya hapus ini. Oke, jadi. Oh ya, persentase plagiarisme kemarin itu limitnya atau batasnya itu di 25%. Kemarin itu batasnya adalah di 25%. Kalaupun lebih 25%, nanti penilai akan menilai apakah 25% itu isinya 1% semua gitu atau jangan full 25%. Jadi tetap ada kebijakan kemarin ya. Dilihat lagi apakah itu 25% itu 1% cuma muncul 25 kali atau 25% yang betul-betul hasil plagiat betul gitu ya. Nah untuk nilai usulannya kemarin nggak ada berarti ya, jadi nggak masuk nilai ditinggal. Jadi nanti ini juga saya hapus bagian nilai usulan. Jadi untuk syarat khusus nggak masuk nilai usulan. Di penelitian nanti baru pilih. Nah tapi ini udah diklaim ya, jadi nggak bisa diambil lagi. Ya kayaknya itu aja sih yang baru yang di dosen syarat khususnya ada syarat khusus. Kemudian URL-nya isian klaimnya juga agak lebih banyak daripada yang lain. Pengabdian penunjang normal-normal aja kayak biasa. Oke, nah ini nanti ini adalah sedikit bocorannya. Kalau ada tanda dari admin LL Dikti TM, berarti Bapak Ibu tinggal perbaiki yang TM aja. Iya kan, kalau pas kembalikan, kalau enggak ya bagus kan. Cuma kalau pas dikembalikan, fokus bagian yang TM aja, nggak usah yang lain-lain, ya kan. Kemudian nanti catatannya langsung muncul di sebelah sini. Kalau biru ini dari admin adjektif, kalau dari penilai nanti ada lagi yang lain. Saya lupa warna-warnanya. Kemudian ini halaman upload, ini hapus, oke. Nah jadi nanti kalau memenuhi akan muncul M berwarna hijau di sebelah kiri ini. Itu artinya udah aman Bapak Ibu. Kalau masih TM berarti harus diperbaiki. Kalau sebenarnya bisa kalau kita mau buatin revisian berikutnya itu nggak usah megang ini lagi. Fokus ke bagian yang TM saja halamannya ya. Kan lebih praktis ya. Kita ambilkan yang TM aja, Anda perbaiki. Saya bilang bisa, tapi itu ya kira-kira bulan Januari lah baru selesai saya bilang. Jadi nggak bisa dikejar untuk waktu yang ini ya, kita kan kejar-kejaran ini. Jadi kalau mau kayak gitu saya bilang ya bulan Januari lah baru selesai sinkronnya. Baik. Jadi untuk menjawab yang terkait link bukti sama klaim khusus tadi ya sudah terjawab. Turnitin boleh, pakai plagiarism checker juga boleh. Baik, itu yang dari online sudah habis Pak ya? Oh satu lagi apa itu? Sudah itu tadi. Turnitin ya. Baik. Dari yang luring ada sebelum kita lanjut ke bagian operator PT? Ya silahkan. Pak narasumber satu monggo. Ya baik, selamat sore. Saya Raihan dari Universitas Pancabakti. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan di Sinkron 3 ini ada akun untuk komite integritas. Ini maksudnya akun komite integritas ini kan anggotanya rame ya Pak. Itu karena tadi di flowchartnya juga ada penilaian. Jadi apakah operator PT yang mengoperasikan akun komite integritas ini terus dilaporkan ke komite tim anggotanya atau
member anggota komite integritas ini punya akun masing-masing. Terus yang kedua, ini kan sinkron 3 ini hanya untuk AA yang lektor biasa ya. Berarti kalau untuk lektor dan GB tidak perlu mengisi lagi ya Pak. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang pertama tentang yang apa nih kan? Baik, untuk akun ininya, untuk akun komite integritas itu mana ya tadi ya? Admin kirim udah nggak bisa ya? Nggak bisa diproses ya? Berubah dulu berarti. Untuk akunnya akun satu aja Pak. Jadi silakan nanti bareng-bareng lah berbagi. Oke, nanti pas mengisinya ada namanya. Ya, dan nama tadi Pak ya. Coba tolong dikit database-nya diatur sedemikian rupa sehingga kita demokan. Dosen kirim nih ya. Ini. Ini. Nah, ini Pak, nanti prosesnya kurang lebih seperti ini sebenarnya masih akun operator PT. Cuma nanti kalau si akun komite integritas nanti akan memproses seperti ini. Klik. Nah, namanya siapa, kemudian catatannya apa. Paling ini aja, saya mungkin agak ini, digedein. Nah, jadi agak mungkin lah catatan cuma segitu tadi ya, pasti banyak lah gitu. Apalagi kalau rewel reviewernya. Ya, namanya siapa, walaupun bareng-bareng tercatat lah namanya siapa gitu ya, sesuai atau enggak. Kita kalau nyediain satu akun repot juga ya. Belum lagi verifikasinya, makan waktu sama tanggung jawab akunnya itu yang kita agak repot. Dikti sarannya hanya satu PT satu. Nah, gitu ya. Pertanyaan kedua tentang LKGB tadi untuk sementara di sister ya. Dari LDikti. Sister ya LKGB ya Pak Riza. Sister ya LKGB, nggak lewat sini kan? Lewat sister berarti ya? Iya, untuk saat ini tidak pakai sinkron 3 ya. Pak. Karena mengejar waktu tadi Pak. Kasihan timnya lah. Jadi untuk depaknya tadi manual, jadi nanti koordinasi di operator WA group aja nanti. Okay. Jadi langsung ke sister nanti. Iya. Jadi nggak lewat sini ya. Kalaupun dimasukin ya nggak ada pilihan, masih ada pilihannya ya rasanya. Usulan LKGB itu masih ada sebenarnya pilihannya, tapi outputnya tuh nggak sesuai. Iya, bisa aja mau naruh situ silahkan, tapi nggak bisa ngirim. Karena kan nanti dicatat oleh operator PT. Baik, ada lagi sebelum kita demokan yang untuk eligible-eligibelan ini? Baik, ini masih Pinandu nih Pak, yang di ini sudah saya beneran ini. Oke, jadi kalau untuk operator PT ini demo operator PT, mohon izin dari Uniska kita pakai akunnya untuk login di operator PT. Ada akun uji coba sebenarnya Pak, saya lupa juga. Tapi dosennya kita nggak punya. Oke, karena tadi tugasnya cuma yang pertama adalah eligible Japung, penjabatan fungsional, maka diklik di sini. Ini tombol delete-nya masih belum berfungsi tadi ya. Tadi yang kita bisa kerjakan adalah kita lakukan tambah, kemudian ini nanti bukan berupa isian ya nama PT-nya, kemudian tahunnya, periodenya juga ini masih kita dummy saja. Setelah ditambahkan, bisa ditutup Bapak modalnya. Nah nanti di sini dosen eligible Bapak Ibu akan ditampilkan data dosen di sebelah kanan. Ini harusnya kosong ya, harusnya semua kosong. Ini bisa select all nggak? Nggak bisa ya. Ini saran Pak Ramdhani kemarin select all Pak. Oke. Nah ini kan aslinya seperti ini nih. Kosong. Iya kenapa itu? Karena sudah dihapus ya. Oke saya ulangi. Nah ini kalau di Uniska dosennya ada tercatat di sini ada 400 orang. Maka tinggal dipilihin nih siapa yang mau masuk. Misalkan Pak Fatul Hafid. Ada nggak? Nah ada. Kita pilih. Mau sekalian banyak bisa Pak ya. Misalkan saya deh gitu. Pak Ramdhani, Muhammad, Bu Yeni,
Nah, iya. Satu Pak yang masuk Pak. Oh karena ini terfilter ya. Coba ini dua ya, Pak Rektor sama Pak Am ya. Oh iya karena terfilter tadi. Oke. Atau dipanjangin aja Pak, dipanjangin nanti kepanjangan tapi 400 ya. Berarti satu-satu aja Pak, biar gampang. Oh gitu Kak? Oke deh. Oh ya, nah 100 langsung ya. Nah kalau gini bisa nih. Jadi kalau terfilter dia nanti nggak ikut masuk. Tadi karena yang terakhir adalah punya Bu Yeni, maka punya Bu Yeni aja yang masuk. Yang awal-awal saya centang nggak masuk. Kurang lebih seperti itu nanti menu untuk eligible-nya. Jadi hanya orang yang eligible ini saja, hanya dosen yang eligible ini saja yang bisa mengirim. Ya, klaim bisa, isi tridharma bisa, tapi tidak bisa mengirim. Rencananya seperti itu. Baik. Nah, ini masih ada API-nya Pak di atas Pak. Oke, nah yang sudah masuk, misalkan di sini usulan Japung, misalkan seperti tadi, kalau prosesnya dosen kirim, maka nanti nggak ke operator ya, langsung ke komite. Komite tadi melakukan penilaian dengan diklik proses, siapa komitenya, misalkan ini punya Fatul, komitenya saya deh gitu. Nah, catatannya, nah kita saja tes catatan. Udah masuk belum? Kirim. Ya. Nah, ini sudah ada catatannya. Ini anggaplah ini sebagai komite integritas gitu ya. Kemudian catatannya munculnya di mana Pak? Di dosen. Saya logout dulu mungkin. 6. Oke. Nah, ini catatannya bahwa Pak Hafid usulan diterima oleh reviewer Pak Alamsyah. Kok Pak Alamsyah Pak? Ini berarti belum pas ya Pak ya. Saya input tadi nama saya. Silahkan lengkapi berkas. Oh, ini maaf. Ini catatan sebelumnya ya. Kayaknya double. Coba dihapus. Nah nantinya kita nggak bikin double Pak. Satu saja gitu ya. Satu catatan aja. Jadi nggak usah berkali-kali gitu. Khawatirnya ya bolak-balik malah nanti. Jadi biar aja satu catatan jadi catatan yang besar. Kalau banyak. Oke, reload ya. Nah ini tadi ya, Mirza dengan catatan tes catatan. Wah ini udah benar ya. Tadi double aja, double. Karena sebelumnya sudah dibuat catatan. Berarti kalau sudah ada nanti modenya adalah mode edit saja. Kalau mau rubah, baru kirim lagi. Nah setelah sampai di sini, ya baru sampai ini setelah diberi catatan berarti lanjut adalah di dosen. Di dosen memperbaiki sesuai dengan catatan dari tim komite integritas. Setelah selesai, nah baru nanti dibuatkan dokumen oleh operator PT. Apa lagi ya? Oh iya. Jadi pas sudah selesai dinilai, sudah diperbaiki, baru upload Pak lagi Pak ya. Pak lagi kayak yang dulu-dulu deh gitu. Nah, upload, daftar rumpun aja ini ya, upload. Oke. Harusnya ini nggak klaim lagi ya, karena udah selesai kan. Harusnya lihat ya. Perbaiki dong. Oh baru dikirim lah ya, baru kirim ya. Kirim. Oke, foto ini nanti gimana dari LA Dikti? Pakai antrian lagi kayak kemarin ya? Atau dikuotain lagi? Kan Bu Eni mau mana Bu Eninya hilang Bu Eni.
Apakah ini nanti pakai kuota lagi atau pakai nomor antrian kayak yang terakhir update terakhir di Sinkron 2 itu? Ini kan kita pakai yang Sinkron 2 masih ya ininya ya, menunya ya. Mana, Bu? Rencana sih kalau masalah itu tidak ada kota, tapi untuk isnya akan Oh, oke. Dibahas lebih lanjut ya. Agak agak 569 nusuk. Itu kadang kalau dosennya kan wah, gimana? Kota kerjanya ngurusin usulan. Padahal kerjaannya masih ada yang lain. Baik, kita bicarakan lagi ya nanti untuk model pengirimannya. Nah, jadi untuk operator PT itu aja. Untuk operator PT cuma ngurusin yang pertama eligible. Yang kedua adalah upload dokumen rekomendasi. Untuk upload dokumen rekomendasinya saya belum buatkan untuk di operator PT, tetapi di dosen sudah bisa. Nah, aneh ya. Di dosen sudah bisa. Punya saya tadi bisa upload. Nanti model uploadnya dokumen rekomendasi ya. Nah, di sini nanti misalkan saya mau ngupload berita acara senat gitu, nanti dipilih filenya kayak gitu aja. Oke, nah masuk juga berita acara senat tadi isinya oke, semantik. Oke. Nah, nanti model uploadnya seperti ini aja. Jadi Bapak Ibu yang operator nguploadnya adalah dokumen-dokumen rekomendasi yang dibuat oleh PT. Sedangkan dosen nanti ngupload hanya cuma 3 aja di sini, pernyataan serdos, pernyataan fakta integritas akademik dosen, sama pernyataan tidak sedang kuliah. Nah, sisanya ini kan diupload oleh operator PT. Pak Ramdhani, untuk formasi jabatan ini bagusnya operator apa dosen yang upload? Kalau dosen berarti kan dia minta ke prodi. Oh, operator aja. Oke, siap. Nah, itu ya. Berarti operator pasti punya ya? Prodinya punya, asal prodinya punya. Nah, berarti operator yang ya, bukan dosennya. Pak Mirja, operator tadi yang operator sebeken itu juga sama ya? Akunnya sama, Bu. Sama. Nggak berubah. Jadi nggak ada yang perlu mendaftar untuk operator. Yang perlu mendaftar hanya komite integritas. Tadi ya, baru ya. Secepatnya. Secepatnya. Apanya? Kan 1 Oktober mulai. Oh iya, itu karena 1 Oktober mulai berarti secepatnya ya Bapak Ibu untuk disampaikan ke ke pimpinannya untuk dibuat komite integritasnya, SK-nya lah minimal. Nanti kita sudah buatkan. Nah, ini sudah ada satu nih. Udah ada satu yang wah, mantap nih, setiap migrasi sudah duluan nih. Wah, respon cepat ya. Respon. Nah, ini Bapak Ibu kita ya, tim komite integritas beda apa sama dengan akun operator? Beda. Disuruh daftar lagi nih. Walaupun ternyata operator juga. Itu kan kasuistik ya. Tapi kan secara tupoksinya kan beda. Iya kan? Aksesnya juga beda. Kalau ternyata orangnya itu juga ya gimana? Nah, kalau untuk kasus yang besar, ke kampus yang banyak banyak distribusi pegawainya kan bisa jadi pisah. Nah, ini nanti LDT tolong nih diklik aja nih untuk di email atau di approve ya. Oh, filenya belum kelihatan nih Pak ya? Emailnya. File suratnya belum, mungkin nanti saya tambahin dulu deh, jangan diverifikasi dulu. Oke, kalau dosen ada Wafat, oh enggak, bukan. Oh. Baik, itu Bapak Ibu ada lagi mau ditanyakan untuk, memang tadi kita bilang progres aplikasinya berapa? 75 ada Pak? 75, 70, lebih bawah lagi, lebih rendah lagi? Gantung rumah utama. Ya,
Untuk di dosen secara garis besar mungkin 90% di dosennya aman lah. Kalau dosen aman lah sudah. Yang belum adalah operator PT masih kalau saya nilai sih operator PT mungkin 50 masih ya. Kalau komite integritas 20% lah. Sudah ada inputannya sudah ada. Inputannya sudah ada cuma menunya aja belum ada. Pak Ulun izin tanya. Oke, monggo. Itu apabila akun apa tuh tim komite integritas itu pada saat login di saat waktu yang bersamaan, karena kan ada dua ini, bisa jadi dari tim pengolah jurnal atau yang dari tim lain. Apakah bisa terus pada saat memberikan penilaian itu nggak terdoubling tidak tulisannya? Iya. Nah, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Supaya tahu nanti dosen, oh salahnya di sini loh. Oke. Oh salahnya di sini. Oke, jadi kalau lihat tadi komite integritas kan orangnya ada banyak gitu, misalkan ada 10 misalkan ya. Kemudian 2 aja deh ya. Contohnya kebanyakan. 2 aja misalkan. Boleh nggak dua-duanya login saat bersamaan? Boleh. Kita nggak nyediain session-session kayak gitu nggak. Memang itu bukan bug ya itu. Jadi memang karena kan pada kenyataannya pun dosen pun kadang-kadang gitu kan. Ada dosen yang sudah diakses, ada operator yang bantu untuk inputkan kan. Jadi kita nggak sediakan pembatasan akses seperti itu. Kemudian boleh. Kemudian untuk penilaian catatan penilaiannya kalau sementara ini tadi kita buat hanya sekali input Pak. Jadi kalau input berikutnya itu berarti berupa edit. Rencananya seperti itu. Jadi input berikutnya berupa edit. Atau mau dibuat panjang? Satu dosen bisa 2 orang gitu atau gimana Pak? Bisa jadi misalkan nih Ibu Yeni mengajukan, habis itu dinilai lah, dilihat, dikoreksi sama tim. Langsung dibuka pada saat bersamaan di tempat yang berbeda tentang jurnalnya, habis itu tentang kelayakan yang lain dan disimpan saat bersamaan. Oke. Ataupun saling bergantian jeda berapa detik atau berapa menit. Itu informasi cat atau bagaimana tuh? Berarti satu dosen diakses oleh 10 penilai. dua aja. Yang kalau sementara ini yang masuk yang terakhir. Tadi yang pertama ya. Tadi kalau sementara yang pertama. Nah, itu kita masih pertimbangkan apakah nanti modelnya satu catatan satu aja apa nanti beberapa catatan gitu ya. Kalau menurut Bapak gimana kira-kira? Biasanya tuh Pak karena tim itu lebih dari satu. Kalau satu kan enak. Kalau tim lebih dari satu tuh terkadang memiliki sudut pandang dalam hal menilai. Takutnya nanti satu tersimpan selesai, terus ada lagi mengecek kelayakan, ada catatan yang sebelumnya hilang, yang satunya masuk. Oh iya betul. Nah itu dia. Boleh deh. Kita pas ngembangkan ini belum mempertimbangkan satu dosen dinilai beberapa komite gitu ya. Tadinya kita hanya mikir mungkin satu dosen hanya satu lah. Kita di Unisca satu kan? Iya Pak? Lebih dari satu. Lebih ya? Ya. Oh, oke. Berarti kita masukkan untuk riwayat beberapa catatannya berarti ya Pak ya. Komite yang anggota komite yang A catatannya ini, komite B catatannya ini gitu. Boleh gitu ya. Oke. Dulu kita ya. Oke, nah itu mungkin dikembalikan ke mekanisme masing-masing PT untuk penilaiannya. Tapi saya kira memang sebaiknya seperti tadi kata Pak Ramdhani ya, bahwa bisa jadi dalam satu dosen itu ada beberapa penilainya ya. Ada komite integritasnya, komite integritas. Mungkin ada yang yang penelitiannya aja, yang ini pekerjaannya gitu Pak ya, Ibu ya. Berarti Ibu penilai aja, jangan Ibu. Oke, baik. Berarti masukannya itu buat aplikasikan Pak, catat Pak. Jangan lupa. Ada lagi Pak Ibu? Dari online ada? Mana?
Oh banyak. Oh tidak ada suara. Oke, untuk di dosen cuma menambah syarat khusus aja, dupak. Oke, targetnya nanti untuk dupaknya kita ambil dari sinkron 2 aja. Iya. Kalau ikut 1, janganlah itu ya, berantakan banget itu ya. Oke. Jadi di dosen tambah syarat khusus, itu aja sih, nggak ada yang lain. Nah, yang di operator tadi eligibilitas, kemudian upload dokumen rekomendasi. Di penilai tadi menambah catatan. Komite integritas. Karena penilai nanti penilai LDIKTI ya, beda lagi istilahnya ya. Kalau penilai itu dari LDIKTI, komite integritas itu yang dari PT. Gambar tadi saya di ini ya, di Zoom chat ya, bisa di-download apa namanya, alur usulannya agak besar gambarnya, dan mungkin difamiliarkan, sengaja saya warna biru, jadi nanti kalau dosennya nanya, oh biru ini apa statusnya ini, posisinya di mana sih usulannya, nah, udah tahu harusnya, oh hasilnya dari mana, kemudian posisi usulan itu sedang di mana gitu, kita sudah tahu. Satu lagi Pak. Oke. Ulun borong aja gitu lah. Monggo. Apabila sudah operator PT itu mengirim, itu kan dinilai lagi, dicek lagi sama LDIKTI. Itu pada saat kembali lagi, apakah ada kemungkinan revisi lagi, kembali ke kita lagi, dan nanti dikembalikan lagi ke dosen? Kalau di flowchartnya ini tadi, kalau tidak memenuhi menurut LLDIKTI, ini baliknya ke dosen. Langsung dosen Pak. Langsung dosen. Oke, tapi dosen ngirimnya ke ini, kalau menurut ini balik berarti ke operator kita PT tidak lagi. bisa memonitor Pak ya? Karena di sister itu operator PAK bisa memonitor Pak. Monitor bisa Pak, tetap bisa lihat statusnya, nggak hilang kok dari. Saat kembali dari LDIKTI itu, oh ini revisi. Oke, saat kembali ke dosen tuh ngirim ke operator lagi, nggak langsung ke LDIKTI. Jadi operatornya kontrol ya, tetap bisa melihat hasil revisinya apa. Cuma yang terakhir aja, kalau ada perbaikan dari penilai LDIKTI, nah itu yang lengkapi. Apa mau dibalikin juga operator? Oke aja gitu. Operator tahu yang Operator bisa akses terus. Ya. Yogi mau nanya juga. Ini kalau di sinkron 2 dulu itu kan tidak, kami nggak bisa ngecek daftar pengusul per bulan. Oke. Boleh nggak diadain feature mengadakan bulan ini apa aja kayak gitu. Kalau selama ini kami itu ngecek satu by name. Udah sampai mana kayak gitu. Ya, terima kasih. Untuk kita data pengusul tiap bulan, tapi yang saya tanyakan balik itu adalah yang kondisinya apa? Iya, status apa? Kira-kira apakah yang kirim ke LDIKTI atau yang lagi mentok di PT atau yang gimana yang mau dihitung? Oh gitu. By filter mungkin. By filter. Oke. Memonitoring Pak. Oke, tanggalnya itu Bu yang kita perlu. Oke. Kan gini Bu, usulan itu ada timelinenya. Timelinenya tadi termasuk yang dinyatakan Pak Mirza Yogi ini berubah-ubah. Kalau Ibu misalnya mau diterima bulan ini, dosen A statusnya PT kirim. Bulan depan statusnya admin terima. Di bulan depan itu ada 2 kali, ada 3 kali status.
diproses dinilai iya juga, dikembalikan iya juga. Mau yang mana yang ditampilkan? Ketiga-tiganya nanti bingung, kok banyak ya 1 bulan ini 50, ternyata statusnya saja yang berubah. Nah kalau mau ambilkan dari riwayat, mau terima yang mana? Mau terima yang riwayat atau yang usulannya saja status terakhir? Karena usulan status terakhir di setiap bulan, berarti mau yang tanggal berapa? Mau yang awal, mau yang akhir, tengah banyak. Nah itu jadi masalah juga bagi kami. Ini yang mana yang maunya ya? Nah kalau berdasarkan fungsional berarti ya kami bisa baca bikin. Berarti Anda mau statusnya setiap kali yang sudah terkirim saja berapa. Nanti baru ujungnya sudah selesai atau belum. Boleh. Oke, per periode ya. Setiap sesuaikan dengan periode. Jadi per periode dosen mana yang ngirim, status terakhirnya apa gitu aja ya. Oke. Jadi status terakhirnya itu live lah gitu ceritanya lah. Karena timelinenya panjang tadi, ada berapa tadi Pak itu. Itu kalau Bapak kasihkan ke teman yang programmer itu langsung lihat itu langsung muntah-muntah. Para dari kan programmer Pak. Iya. Oke. Nah, jadi memang tadi kita bisa kalau mau buat rekap itu sebenarnya bisa. Kita bahkan juga buatkan rekap buat LLDikti kok. Jadi misalkan kita tahu ada 570 usulan, itu kita ambil parameternya adalah posisi admin terima. Dosen kirim. Jadi yang kami kembangkan itu hanya menghitung yang dosen kirim. Jadi misalkan bulan Agustus dosen kirim berapa. Nah, itu bisa kita buatkan. Atau apa aja orangnya yang saat itu dosen kirim. Bisa. Nah, makanya bisa aja kita buatkan tapi dengan status apa yang mau ditampilkan. Atau dibuat pilihan aja ya, suka-suka aja pilih udah. Status yang mana yang mau difilterin tentang bulan itu. Ya bisa aja. Bisa. Boleh. Catat Pak. Ya kan itu membantu PT ya berarti ya untuk melihat progresnya kan. Kalau pada bulan ini ada berapa dosen sih yang berhasil mengirim atau berapa dosen yang sudah melakukan perbaikan gitu ya dari daftar yang sudah eligible ya. Iya bagus itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu masukan? Jadi memang kami pun kadang-kadang di TLDT mau dibuatin rekap apa gitu ya. Masa cuma proses-proses gini doang gitu kan. Nah, bagus kalau bisa dibuatkan rekap yang membantu kerjanya Bapak Ibu. Oke, ada yang sampaikan Pak? Ya, sebenarnya di Sinkron 2 kalau nggak salah ada juga fitur kita itu sebenarnya saya dibikinkan tapi bingung juga, nggak ada yang minta, nggak ada yang pakai. Jadi di PT itu dapat filter tuh data tuh jumlah penelitian berapa, yang terindeks berapa, yang Scopus berapa, jumlah pengabdian berapa, itu kelihatan semua per tahun. Tapi ternyata ya tadi nggak saya lupa itu apa saya bikinkan untuk LLDikti atau untuk setiap PT. Tapi ada dibikinkan itu semua sebenarnya. Cuma kok kayaknya nggak terpakai juga akhirnya gitu ya. Tapi ketika kita ada permintaan, kita akan siapkan itu gitu. Jadi kita ya kalau ibaratan itu kita ya ready lah gitulah, menyesuaikan dengan permintaan tadi. Apalagi kalau sudah divalidasi oleh LLDikti 11, silahkan dibuatkan. Maka kita buatkan tadi. Termasuk tadi monitor tadi. Memang juga kayak detail klaim-klaiman itu dari LLDikti memang nggak usah dipublikasikan, jadi nggak bisa lihat, termasuk operator PT waktu di Sinkron 2 ya nggak bisa lihat kan isinya. Nah itu jadi memang dari LLDikti kemarin tidak ada diperbolehkan operator PT bisa lihat isinya seperti itu. Nah adapun nanti kalau misalnya dari kita dapat feedback dari Bapak Ibu sekalian minta ini, nanti kita validasi, kalau memang diperbolehkan kami tambahkan fiturnya gitu. Begitu kira-kira Bapak Ibu prosesnya gitu kan, karena kami ini kan ibarat di ini bidannya lah gitu ya, yang mau melahirkan kan LLDikti 11 gitu. Dan untuk launching nggak ada launching Bapak Ibu, ini Sinkron udah nggak launching-launcingan, pokoknya jadi aja gitu ya. Sudah yang ketiga gitu, jadi nggak pakai acara seremonial. Itu ya Bu. Jadi, tapi kembali lagi kami mungkin prioritasnya yang wajib dulu ya, yang sunnah belakangan gitu ya. Ya, jadi yang wajibnya kita selesaikan dulu, nanti kalau ada beberapa tambahan yang memang sifatnya tidak mendesak, saya kira kan belakangan lah kita kembangkan itu. Baik. Pak Mirja. Okay. Di akun operator kan ada eligible Jopung. Itu ketika nggak sengaja tambah
agak susah dihapus lagi, kenapa ya? Belum memang Bu. Dan siapa tahu kan nanti ada yang nanya gitu kan? Iya memang belum Bu. Memang Belum ya, belum. Gak bisa dihapus ya? Iya. Ya itulah Bu, kita kan kita nggak bisa fokusnya, kenapa? Kita kan kerjanya sporadis tuh Bu. Ngerjain operator PT, ngerjain yang ini, ngerjain itu, jadi akhirnya nggak ada yang satu yang hampir fix ya, cuma dosen kan. Nah, jadi gini kan Oke, bisa nah itu. dihapus ya? Iya, nggak bisa dihapus memang belum. Oh. Memang belum. Ya tadi kita kerjaannya sporadis itu, yang mana dulu gitu kan. Akhirnya yang paling hampir selesai cuma dosen. Kalau PT kayaknya sebentar lagi Pak ya, kayaknya Pak ya, nggak begitu banyak ya, karena Tapi tanggal 1 udah selesai ya? tanggal 1 selesai aja Pak. Jadi feedback kami ini ke LLT 11 terutama ini untuk periode. Sebenarnya kita kan mau bikin timeline tadi. Tapi periode dari LLT 11 itu juga belum ada yang bisa menentukan dengan fix. Oh nanti ajarannya ini dibuka dulu, ini tutup dulu, ini buka dulu. Nanti tinggal input tanggal. Ada berapa step nanti seharusnya. Itu belum ada. Kami sudah minta. Itu kan belum ada. Nah karena itu belum ada. Itu kayak saya bilang tadi, ini suruh bikin rumah, kami disuruh bikin kusennya, rumahnya belum jadi, bingung mau kusennya dibentuknya gimana, mau dibikinkan duluan nanti nggak pas gitu kan. Jadi kami masih sambil menunggu. Jadi kami fitur-fiturnya itu beberapa mungkin tidak terselesaikan karena memang juga masih menunggu juga beberapa yang sudah kami mintakan gitu. Nah, seperti itu mungkin kurang lebih ya. Tapi yang utama Bu, sebelum tanggal 1 Bu, bentuk timelinenya yang mau dibikin operator dari kirim itu kapan ya, apakah ada buka tutupnya, apakah ada kuotanya tadi. Nah, itu kami perlu sekali itu untuk bisa menyesuaikan gitu kan, artinya di aplikasi ini. Itu untuk ke LLT 11. Kira-kira begitu Bu Nurhayati. Terima kasih. Pak. Ya, silakan. Kayak kita aja pianya Pak. Kan ada mengupload bukti eligible tuh Pak ya. Itu operator PAK atau dosen Pak. Dan kan ada capturean dari sister tuh bahwa yang bersangkutan itu kan bertakun ke operator PAK. Saya sudah eligible bukan? Belum, sudah di capture. Nah itu nanti diuploadnya di sinkron itu akun operator sinkron atau dosennya. Data eligible itu nggak, sekarang gini aja deh, kalau LDKT perlu nggak screenshot eligible-nya itu? Gimana? Perlu nggak? Kalau nggak perlu, artinya hanya komunikasi dari operator ke dosen. Tapi kalau misalkan minta juga, berarti biar operator kan yang upload, karena yang punya akses ke eligible itu kan operator. Itu di mana Pak? Nah itu pertanyaan yang sama ini. Mohon maaf, ini barusan dapat info dari pusat bantuan. Ternyata untuk di operator Pak PTS itu memang tidak dimunculkan, jadi hanya di operator Pak LLDT. Jadi seperti itu, nanti mungkin dari LLDT lah yang akan merilis data eligible. Nah, ini jadi gimana nih? Bingung juga sama pengembang, karena kemarin kami memang minta ini bukti screenshotnya ya dari laman sister supaya tahu nih, oh ini memang benar-benar dosen yang eligible di sisternya. Nah ini setelah saya cek itu dari 2000-an tadi itu ternyata ada lagi pilihan status eligible-nya. Apakah memenuhi atau belum memenuhi. Nah setelah difilter, ternyata yang memenuhi ini ada 1.191 dosen. Nah ini bagusnya gimana ya? Ini saya sudah ada rekapnya. Apakah di-share di WA group itu aman? Karena ini kan terkait data dosen ya Bapak Ibu. Ini ada kebetulan datanya ada data nama, tanggal lahir ya, NIDN, NUPTK, jenis dosen, perguruan tinggi, pendidikan tertinggi, jabatan fungsional, TMT jabatan fungsional, golongan ruang, sama TMT golongan ruang. Jadi gimana? Enaknya Bu diupload di sinkron yang bisa melihat operator.
Gimana pengembang? Tapi itu nanti per periode apa Bu berubahnya? Nah ini itu. Datanya ini kan berjalan ya Bu Yati. Oke, berarti gitu aja. Berarti diupload oleh admin LDikti. Enggak, ya upload aja. Nanti kalau ada yang baru lagi, yang baru lagi. Kan gitu. Gimana? Dibikin tabel aja, Bu. Ibu ngupload misalkan bulan ini, oh yang ini. Nanti ada update lagi susah juga ya tapi ya. Sama. Kalau di itu bisa enggak? Di data eligible-nya bisa filter PT enggak, Bu? Filter PT bisa Pak. Kalau boleh di filter per PT aja Bu. Nah itu yang di share. Tapi masalahnya nggak milih, jadi dulu satu-satu gitu. Oh gitu. Kalau saran gimana Pak? Kalau saya nih kayaknya admin adikti yang upload di sinkron aja. Iya, biar yang boleh akses nanti kan si operator. Operator nggak bisa filter ya. Operator nyabloni stabiloi yang PT-nya aja berarti ya. Atau screenshot yang bagian yang dosennya aja gitu nanti dipilah-pilah. Ya kali ya. Itu apakah bentuk Excel atau kayak gimana Pak kami nguploadnya? Excel upload. Kalau ibu apa Excel? Mau nggak mau di copy paste Pak dari kementerian nggak mau tuh ngasih bentuk Excel. Ada data primernya itu bukan bisa diekspor. Izin Bu, nanya Bu, tadi berapa Bu? 2.214. Yang eligible? Awalnya eligible 1.000. Jadi filter lagi. 1.000. 900 kurang lebih ya tadi ya? Ya, Kalau 1.100 berapa gitu. Kalau 1.100 diupload di eligible di misalnya anggap ngikut periode nih, karena kan itu periode buka tutup nih harusnya itu periode sekarang, nanti periode selanjutnya mungkin berkurang dosennya atau bertambah, gitu kan? Berarti ikut periode pasti sudah ikut periode. Besok bisa berubah Bu mungkin. Bisa jadi Pak, karena ini kan ada yang memenuhi, ada yang belum memenuhi. Belum memenuhi ini kemungkinan karena NUPTK-nya belum terbit. Rata-rata nih strip sih. Setiap hari. Masa jamnya, perubahan PDD. Iya, setiap hari update terus. Semangat. Ya, sama TMT ini. TMT Jafung, TMT pangkat ternyata ya ada yang 1970. Itu sama pendidikan tertingginya masih kosong. Yang tidak memenuhi tadi Pak, yang belum memenuhi. Ada yang lebih mudah Bu usulnya. Jadi bukan operator PT yang milih eligible, tapi LLDP 11 yang milih langsung eligible. Itu jelas lebih mudah, nggak perlu ngupload. Kalau kami sih ya enak ngasih Excel ya. Jadi nanti PTS cari sendiri. Ya. Validasinya dari LDT gimana? Mohon maaf nih kalau misalnya hari esoknya nggak eligible, sementara sudah diupload dikirim. Mungkin ini kan ada perlu pemeriksaan lagi Pak ya. Dari data eligible tadi itu memang harus diperiksa dokumennya untuk di luar sister. Baik itu syarat-syarat pemenuhan tadi, Jafungnya, pangkatnya apakah memang benar, TMT-nya sesuai, termasuk yang BKD-nya tadi juga. Nah nanti kalau itu di data yang memenuhi tadi ada namanya, terus ternyata datanya tidak sesuai kan berarti tidak memenuhi. Bisa jadi kan TMT-nya di sister ada yang keliru, mungkin nggak begitu, tapi jarang sih ya. Gini Bu, kalau solusi dari saya tadi untuk ibu yang dari LLDikti yang memasukkan dosen-dosen yang eligible yang tidak, itu tidak lagi validasi kan, karena sudah LLDikti yang menentukan. Kenapa saya tidak menyarankan Excel? Karena datanya real time berubah terus. Iya. Ibu kapan ngirim ke PT-nya?
hari ini berubah, besok nambah satu, masa ngirim lagi? Tapi kan kami juga harus nyari nih siapa nih yang berubah gitu Pak. Gini, Oh iya juga ya. di Sister itu kan ada WS tuh, web service. Kalau bisa LLDikti itu, maaf, web service mengirim surat untuk meminta kliennya supaya diakses ke sinkron yang real time itu. Nah itu Bu, kalau tadi saya diskusi dengan Pak Ramdhani, sebenarnya ada namanya web service dari Sister, itu LLDikti yang bersurat meminta data tersebut. Jadi si sinkron tinggal ambil datanya. Dia nggak bisa ngubah ya Pak ya, cuma ambil saja. Kan PTS bisa meminta web service untuk mengembangkan SIPEC-nya. Apalagi ada dikti seperti itu. Jadi datanya tuh kayak kepangkatan, jabatan fungsional itu sudah sesuai data yang di Sister itu sih. Tapi kalau terkait dengan eligible tadi ya real time kasihan ya, yang kasihan semua yang kasihan ini. Iya. Atau gini aja Bu, kalau dosen ada usulan yang masuk, berarti baru diperiksa di data eligible itu ada nggak orangnya? Atau gitu? Manual. Kasihan dosennya ya, dosennya udah capek-capek ngumpulin ternyata nggak eligible. Waduh, iya. Si malah kamu ini ya. Iya, paling aman ada diktinya yang update tiap hari sebenarnya. Kalau Excel itu tadi juga Bu, kalaupun mau dibuktikan nanti dalam berupa screenshot lah, terus Excelnya diedit sama operator apa enggak repot kan? Iya makanya sebenarnya kalau paling valid kalau menurut saya sih ya di LLDikti yang ngupdate. Tapi capek juga, 1000 diupdate besok nambah 100 100 lagi. Atau gini aja kata Pak Reja tadi, silakan dosen ngusul tapi di admin LDikti akan memonitor apakah dosen yang mengajukan eligible apa enggak. Tadi kasihan dosennya Bu, dosennya udah ngumpul-ngumpulin ternyata kada eligible. Pian 10 aja kan banyak. Kayak yang kemarin aja Pak Sinkron 2 itu kan kemarin, silakan dosen kan masing-masing nih bisa membaca TMT masing-masing pertama. Artinya kalau jakpungnya sudah misalnya 2 tahun, dia sudah paling nggak satu syarat kan sudah terpenuhi, dia eligible. Kemudian kalau ada tambahan syarat BKD, misalnya BKD-nya 1 tahun 2 semester ya, dia sudah merasa 2 BKD memenuhi, berarti kan 1 syarat sudah terpenuhi lagi. Artinya minimal 2 syarat itu aja sudah terpenuhi, mungkin sisanya teknis aja lagi. Tapi kan dosen sudah bisa mengira nih, kalau memang TMT-nya belum 2 tahun, hidup mati ya tetap nggak bisa eligible kan Pak ya. Dosen kan masing-masing bisa ngelihat SK jabatan akademik sebelumnya. Artinya ya daripada kita berdebat siapa yang ngirim Excel-nya, siapa menginformasikan, mending dosen lihat masing-masing BKD-nya sudah memenuhi 2 semester atau 4 semester, TMT-nya sudah 2 tahun, ya silakan mengusul. Kalau memang mau juga mengusul di sinkron baru 1 tahun TMT itu kan resiko dosennya. Artinya dia sudah tahu bahwa baru 1 tahun mengusulkan di sinkron jelas tidak eligible kan ya kan ya. Itu kan lebih mudah. Self assessment berarti Pak ya, dosennya sadar diri untuk menghitung eligibilitasnya sendiri gitu Iya, ya. jadi masing-masing dosen udah bisa menghitung masing-masing. Berarti itu mungkin nanti kita tambahkan di home-nya sinkron bahwa untuk ke asisten ahli eligible-nya kalau sudah 1 tahun 2 BKD dan sama Pak yang sebelumnya, berarti kan sama yang syarat sebelumnya. Ya berarti itulah tambahannya kan tadi kita masukin lah itu pokoknya. Tadinya aja kan tambahannya, sisanya sistemnya sama dengan PO PAK 2019. Ya berarti self assessment ya Bapak Ibu tadi, karena datanya real time tadi ya, agak susah. Kita bersurat ke minta web service pun kayaknya nggak situ sini dikeluarin hasilnya kan. Iya, keburu bubar sinkron 3 nanti. Nanti sama aja Pak dosennya minta cekkan juga kan, tolong saya eligible apa belum eligible, biar dikasih data Pak tetap masih nanya juga pasti. Gitu ya. Pasti, pasti nanya ya. ini memastikan sudah eligible apa belum. Tapi dosennya kalau buka sister nggak kelihatan eligible atau enggak? Nggak bisa Pak. Di sister nggak kelihatan? Kami Pak yang bisa ngelihat kategori ini, kami bisa ngelihat.
Nah, Baik. cuman kan bisa diperkirakan nih pas secara ininya aja kan tadi BKD-nya memenuhi, TMT Japungnya minimal 2 tahun kan untuk naik Lektor. jabatan akademik kan itu sudah bisa. Sisanya kan yang tadi ada teknis-teknis non teknis itu kan berarti bisa diselesaikan asal memenuhi 2 unsur itu. Oke, berarti self assessment ya dari dosennya yang untuk menilai diri sendiri kira-kira eligible atau Habis belum. itu tambahan mungkin tadi ada yang disampaikan Bu Endi, kalau melihat data di Sister yang belum memenuhi itu kan NOPTK-nya ada yang belum keluar, kemudian pendidikan tertinggi, rumpun ilmunya nggak jelas, S2 tapi nggak ada keterangan pendidikan terakhirnya apa. Kemudian ini ada juga yang belum memenuhi karena misal TMT-nya 1 Oktober 2022 sedangkan hari ini masih September. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan dosen untuk bisa melihat eligible tidaknya, dia sudah bisa memperkirakan ini TMT-nya sudah mencapai 2 tahun atau belum, BKD-nya sudah ada atau belum, terutama yang OPTK dengan pendidikan terakhir ya atau pendidikan tertingginya. Tuh. Jadi mungkin dipantau dari akun dosen apa akun operator PAK ya Pak Ramdhani ya? Berarti kita lakukan perubahan ya Bapak Ibu. Kalau ya sebentar saya share screen di yang online biar melihat. Baik, kalau tadi memang eligible akhirnya self assessment dari dosennya, maka eligible Japung ini akan kita buang berarti ya, nggak jadi ya. Ya, berarti operator PT tidak mengurusi lagi eligible Japung. Berkurang, alhamdulillah. Kawan saya begadang Pak Menggawe itu. Nggak apa-apa, biasa aja, bagian dari pekerjaan Pak ya. Oke, berarti alurnya kita rubah, eligible Japung dihapus. Silahkan dosen masing-masing. Boleh Pak ya nanya ke LDikti berarti ya, saya eligible belum gitu ya. Boleh Pak? Boleh ya, oke berarti nanti sampaikan. Kalau ragu-ragu, oh eligible belum ya, tanya aja. Oke. 1.100. Ya, lebih ringkas Pak ya daripada buat Excel dan iya, betul. Hari-hari harus update report juga. Baik, saya kira itu untuk eligibilitas dosen akhirnya kita hapuskan, kita manualnya by phone lah gitu ya nanya Pak eligible belum lah Pak Rija pokoknya. Oh ya amin gitu ya, amin mudah-mudahan sih. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Pak Ramdhani mau borong lagi? Oh udah ya. Ada? Apa itu? Oke, silakan Bu. Izin bertanya Pak. Oh, Oke baik, saya Dona dari Universitas Sari Mulia Pak. Kami menunggu sistemnya ya Pak ya. Semoga tanggal 1 sudah selesai ya Pak ya. Sehingga nanti teman-teman dosen kami bisa mengajukan. Semangat untuk Bapak-Bapak semua. Yeah. Oke baik Bapak. Ini terkait dengan tadi untuk lektor dan asisten kita menggunakan sinkron 3 ya Pak ya. Di mana di dalamnya nanti akan ada tim integritas akademik. Nah, di sini kita disuruh membuat akun dan melayangkan surat permohonan ke LLDikti pastinya ya Pak ya. Nah, yang kami tanyakan adalah integritas akademik ini nanti yang akan menilai BKD teman-teman yang akan mengajukan lektor dan asisten ahli ini. Nah, di sana kan ada tridharma ya Pak ya. Sementara kalau kita tahu integritas akademik ini lebih mengarah kepada publikasi atau jurnalnya. Nah, berarti apakah nanti akan ada rubrik penilaian yang diberikan untuk teman-teman tim integritas yang akan menilai BKD itu atau seperti apa? Kemudian yang membuat akun itu apakah ada batasan jumlah tim integritas akademik itu sendiri? Nah, takutnya nanti satu teman-teman yang akan mengajukan lektor atau asisten itu penilainya ada 10, di mana tim integritasnya juga ada 10 misalnya. Sementara untuk yang ke lektor kepala dan GB aja asesornya hanya 2 begitu. Nanti takutnya banyak hal yang harus dinilai begitu ya Pak. Nah, mungkin itu saja dulu Pak.
ya takut kami nanti salah jalan ke depan ya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak. Oke, makasih Ibu dari Sari Mulia Bu ya. Baik, untuk tim komite integritas tadi bukan menilai BKD, usulan Jafung, usulan jabatan fungsional dinilai. Memang kalau dilihat dari tujuan awalnya kan untuk ke publikasinya, makanya yang ditekankan di integritas akademiknya. Jadi sebenarnya syarat khususnya itu yang jadi target utamanya kan. Syarat khusus itu jadi target utama karena kalau pemaparan dari penilai kemarin itu PT atau pimpinan perguruan tinggi itu yang bertanggung jawab penuh terhadap syarat khusus yang mengusulkan. Jangan sampai akreditasinya turun ya. Wah ini Bapak menyindir Bapak ini. Saya ujar Bapak Hafid, saya nggak ngomong. Jadi pimpinan PT harus serius. Itu kemarin karena penilai itu juga banyak pimpinan PT udah wah kayak gini semua. Karena memang yang bertanggung jawab penuh terhadap syarat khususnya bahwa tidak boleh memenuhi unsur falsifikasi, pabrikasi, apa kemarin ya banyak komponennya itu. Oke. Jadi memang fokus utamanya adalah syarat khusus di penelitiannya. Karena kan AA sama lektor aja ya nggak yang rumit-rumit banget lah. Kemudian untuk akunnya tadi cuma satu Bu ya, satu PT hanya satu akun saja, tapi tadi boleh diakses secara bersamaan. Adapun untuk sementara ini tadi masih hanya satu komentar saja, nanti mungkin kami tambahi karena tadi masukannya bahwa bisa aja ada komite yang khusus bagian penelitian, ada yang khusus bagian pendidikan atau pengajaran. Nah jadi kita sertakan tadi boleh untuk beberapa kali komentar. Lagi rubrik penilaiannya tadi syarat khusus tadi aja pokoknya fokusnya ya fokus utamanya karena bertanggung jawab Bu. Jadi penilai nggak mau bertanggung jawab, Dikti pun nggak mau bertanggung jawab, yang bertanggung jawab PT. Sama kasusnya dengan BKD zaman si Beken ya kan. Kalau Bapak Ibu ingat zaman si Beken itu yang bertanggung jawab terhadap BKD-nya adalah PT. Jadi penilai cuma aplikator cuma komentari, kemudian revisinya itu tanggung jawab di PT. Ya itu Bapak Ibu juga nanti sampaikan ke pimpinan PT-nya bahwa ini yang bertanggung jawab pimpinan PT ya di surat itunya akhirnya itu. Nah jadi memang itu betul-betul diperhatikan supaya diperiksa betul-betul apakah ini ada masalah atau enggak terkait jurnal atau publikasinya. Saya kira itu Bu kalau untuk rubriknya. Terjawab sudah Bu? Oke, makasih. Oke, tambahan Bu. Jadi memang tadi kan jadi kenapa ada komite integritas di LLD 11 nanti di admin sumber daya itu tidak lagi memeriksa PAK-nya, angka kreditnya berapa itu tidak diperiksa lagi Bapak Ibu. Jadi komite integritas yang nanti memeriksa, kemudian misalnya jumlah angka kreditnya tadi, yang penting komite integritas tadi selain persyaratan tadi, jumlah angka kreditnya sudah mencukupi. Misalnya ngusulnya perlunya 100 angka kredit, sudah lebih dari 100. Nanti penilai yang menentukan itu. Nah, prosesnya kan sebenarnya kan ada borang tadi yang administrasi tadi berkas-berkas. Itu diverifikasi oleh nanti admin LLD 11. Kalau itu tidak sesuai balik ke dosen, nanti dosen ke operator PT lagi. Operator PT baru mengirim lagi. Jadi insya Allah yang proses yang administrasi sudah beres. Nah ketika sudah beres tadi administrasi, dikirim ke penilai. Penilai memeriksa lagi administrasi. Bapak Ibu kalau lihat borang tadi yang sudah ada filenya tadi, nah itu penilai itu yang dulu cuma memeriksa PAK saja, angka kredit saja, sekarang bisa pakai borang. Dokumennya semua harus sesuai atau tidak. Nah, salah satu yang berat tadi adalah persyaratan khusus gitu kan, karena banyak sekali itu kalau lihat di borang itu yang diconteng itu banyak yang diperiksa. Jadi memang harus itu sesuai. Nah, baru tadi dari penilai memeriksa menyesuaikan dengan apakah komite integritasnya dari PT tersebut sudah sesuai atau tidak. Gitu. Artinya jangan sampai kurang, tapi jangan juga kelebihan banyak sekali Bapak Ibu. 13 tahun nggak ngusul Japung, 13 tahun pengajaran diusulkan semua. Ya itu. Karena di setiap poin tadi kalau Bapak Ibu lihat di PAK tadi kan satu itu ada tulisannya memenuhi tidak memenuhi. Berarti
nanti penilai itu wajib mengklik semua Bu. Kalau pengajarannya ada 200 kali Bu ngeklik dan ngasih komentar memenuhi tidak memenuhi. Jadi mungkin dari komite integritas tadi dan operator PT itu bisa menyesuaikan, oh ini Bapak ini ngusul asisten ahli gitu kan 150, angka kredit yang diusulkan 350 itu suruh dipotong ya, disunat banyak-banyak sunatin. Jangan sampai terlalu banyak ya. Nanti pas sudah giliran kenapa waktu selesainya lama sekali, komplainnya ke LLD 11 padahal usulan dari dosennya yang tadi terlalu banyak. Nah, itu mungkin disesuaikan itu tadi. Itu mungkin dari saya tambahan. Oh ya, komite integritas tadi di antara poinnya yang bisa Bu Ayati share itu ya, artinya bebas pelanggaran integritas akademik, ada plagiasinya, fabrikasinya, ini yang diperiksa oleh komite integritas akademik. Apakah ini terlewat semua terkait yang korespondensi ini juga, makanya tadi disertakan bukti korespondensi ya. Karena ada poinnya nih, tadinya mau dihapus, ternyata ada poinnya, berarti nggak boleh dihapus. Jadi tetap harus ada korespondensinya. Nah, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, pengajuan jambak, nah ini semua ranah penilaiannya di komite integritas. Nah ini Bu kalau mau nanya rubrik tadi. Baik, mana mau digeser? Yang kayak ada cuma dia. Kalau yang bisa ngetes itu baik, ada lagi Bapak Ibu? Andri Pak ya? Mudah 1 Oktober. Oh, ada sih Bu. Maka tadi lagi di share nggak tuh Ibu, atau saya yang share nih? Saya share ya. Mana? Oh ini. Ini ya. Jadi untuk borangnya tadi, saya kira nggak masalah lah ini dibagikan, diperlihatkan, karena akan terkait rubrik penilaiannya. Nah ini Bu. Ini kemarin seru juga karena definisinya kan kita mungkin pas baca apa gitu kan. Definisinya Bapak Ibu bisa Undang nomor 39 ya rasanya ya. Iya. Nah itu berarti definisinya sudah ada di situ dan ditindak sesuai undang-undangnya. Oke, cukup ini sudah saya tutup ya. Baik, ada lagi? Yang kemarin itu sih yang kalau dari penyamaan persepsi kemarin yang paling utama adalah menekankan bahwa tingginya tanggung jawab pimpinan PT terhadap usulan yang dilakukan dosennya. Nah itu jadi jangan di-los-los gitu ya, sampai dicek betul-betul. Makanya harus ada tim komite integritas akademik. Oke. Kalau tidak ada, kembalikan ke Bapak Momot, moderator. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan masukan dan doa-doanya tadi. Alhamdulillah kami didoain mudahan semangat, katanya mudahan sehat terus gitu ya. Bisa nyelesain ini buat membantu teman-teman dosen. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin ya, kita semua bersyukur
terutama kepada RT wilayah 11 yang sudah memfasilitasi kami sebagai saya sebagai moderator tadi memfasilitasi menyampaikan dari tim teknis terutama ini ya, artinya dengan adanya seperti ini operator PT mendapatkan feedback, kami yang lebih utama lagi mendapatkan feedback yang lebih besar lagi gitu kan, artinya supaya sama-sama menyenangkan lah gitu, terutama dosen ini ya, karena kita tahu pekerjaan dosen itu berat di dalam pengajaran, ini dalam administrasi ternyata berat lagi. Ya itu mudah-mudahan dengan adanya sinkron 3 ini juga niat besar kami dari awal dari sinkron 1 bahwa kita itu memudahkan dosen ya, terutama yang jauh-jauh itu terutama gitu kan, kita sudah tidak lagi di berkas fisik ya, kita sudah mengalami mudahnya sekarang gitu kan, ngusul mudah, memeriksa mudah, mudahan juga operator PT juga merasakan ini lebih mudah dibandingkan di kertas, di berkas gitu kan, memeriksa, mengirimkan dan sebagainya gitu kan ya, mudah-mudahan seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator mewakili seluruh narasumber ya, mohon dimaafkan kalau ada salah hilaf kurang lebihnya atau ketidaksesuaian dalam artian nanti pelaksanaan terutama usulan jabatan fungsional tidak mungkin itu adalah hanyalah rencana dari yang kuasa juga. Oke. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada panitia. Recording stopped. Itu Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tetap semangat. Walaupun di penghujung akhir acara ini, alhamdulillah dari tim narasumber Pak Muhammad Ramdhani, Pak Mirja Yogi dan Pak Fathul Hafidz selaku moderator itu dari pagi mulai jam kurang lebih jam 9.30 kita mulai sampai sore ini.